Shalom. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat GKI Barimba, terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih kepada yang pertama Ibu Pendeta Octavian SPH yang akan melayani dan menyampaikan firman Tuhan pada kebaktian minggu ini, sekaligus perayaan Hari Anak GKI yang kita laksanakan pada hari Minggu ini. Yang kedua, ucapan terima kasih kepada Ibu Penetua Eti Prilika selaku liturgus yang akan memimpin kebaktian kita. Yang ketiga, pengurus dan anggota seksi pelayanan anak dan sekolah hari Minggu Jemaat GKI Barimba yang akan bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Yang keempat, Saudari Yuni Diana Angelika yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada kebaktian ini. Yang kelima, Saudari Isabel Gloria Angelika dan Adria Irene Christine yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Yang selanjutnya kepada Bapak Kennedy Uda selaku operator konsisten, Bapak Penetua Timotius selaku operator LCD dan multimedia, dan segenap sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu hari ini secara live streaming dari rumah tangganya masing-masing. Berita jemaat pada hari ini Minggu 18 Juli 2021 yang kita laksanakan juga memperingati hari perayaan Hari Anak GKI. Berita pelayanan kebaktian yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 25 Juli yang akan datang 2021, petugas pendeta pelayanan Ibu Pendeta Octavian SPH, petugas mimbar, penetua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1, 2, dan 3. Pada hari Kamis 22 Juli 2021 pukul 9 WIB akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Rostina Natalia, putri dari Bapak Yakobus almarhum dan Ibu Nenek Karlina, warga jemaat GKI Barimba, dengan Christian Labih, putra dari Bapak Barlin J. almarhum dan Ibu Harmanita, jemaat GKI Eka Sinta Banao Muara Tewe. Pasangan yang kedua yaitu akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 24 Juli 2021 pukul 10 WIB akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia
Diket, putri dari Bapak Husianteng, dan Ibu Yusnai SPDK, Jemaat GKI Barimba, dengan Randy Prandika, putra dari Bapak Teddy SPD dan Ibu Hayate SPD SD, Jemaat GKI Telok Katingan Tengah. Yang ketiga, pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2021 pukul 8.30 WIB akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Rariska Aprianti, putri dari Bapak Rawandi Abayan almarhum, dan Ibu Merisa Ogurun SPD, Jemaat GKI Barimba, dengan Debbie Yamara, putra dari Bapak Yuhan Yemara, dan Ibu Weni, Jemaat GKI Dahira. Yang keempat, pada hari Senin 16 Agustus 2021 pukul 10 WIB akan dilaksanakan dan diteguhkan dalam ikatan pernikahan kudus pasangan yang berbahagia Yuniar Andriani, putri dari Bapak Heplin dan Ibu Anita Susilawati, Jemaat GKI Barimba, dengan Christian Yeriko, putra dari Bapak Suryadi dan Ibu Rusne dari Jemaat GKI Rajawali Palangkaraya Hulu. Dalam hal ini kami sampaikan bahwa ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah yang dilaksanakan pada saat masih diberlakukannya masa PPKM di gereja hanya dihadiri oleh sebanyak 25 orang anggota keluarga inti di luar pendeta dan penetua diakon yang melayani. Untuk berita keuangan yang masuk pada minggu yang lalu berjumlah Rp3.954.000 dan pengeluaran pada minggu yang lalu berjumlah Rp4.599.000. Berita keuangan tidak ada perubahan sesuai dengan yang tertera di berita jemaat. Berita lain-lain. Saat ini kami sampaikan sekali lagi kepada para pemuda-pemudi warga jemaat GKI Barimba yang ingin mengikuti kelas pembelajaran katekisasi tahun ini. Pendaftaran masih ditunggu sampai dengan akhir bulan Juli ini dengan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan, dan untuk masuk setelah bulan Juli akan dimasukkan ke kelas pembelajaran katekisasi tahun depan. Demikian berita jemaat kami sampaikan. Salam sehat dan tetap peduli protokol kesehatan. Salam, kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKI. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga. Karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKI ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, dan mencintai tanah airnya. Perayaan Hari Anak GKI tahun ini masih dalam suasana perjuangan bersama untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Dengan pertolongan Tuhan, kita meyakini bahwa seisi rumah kita akan diselamatkan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama memuliakan Tuhan seraya berkata, "Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian." Jemaat, mari kita sama-sama memuji memuliakan nama Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 11 bait pertama dan kedua.
ruang ibadah. Dipersilakan berdiri. Yang disinari terang.
Bapa Surgawi, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kami hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hati, karena pemeliharaan dan kasih sayang-Mu yang menjaga kami dari bahaya maut. Sebab kami adalah anak-anak-Mu. Syukur atas onang, tauladan semua saudara yang mencintai dan mengasihi Allah yang Maha Kuasa. Di hadapan-Mu kami hendak mengaku segala dosa dan kesalahan. Selaku orang tua, terkadang kami lalai melaksanakan perintah-Mu untuk membimbing dan mendidik anak-anak kami. Jagalah kami sebagai orang tua, agar tidak menjadi batu sandungan. Tolonglah kami agar lebih bertanggung jawab terhadap keluarga. Berjuang dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan, sehingga sejahtera dirasakan oleh seisi rumah kami. Sebagai seorang anak pun, kami memiliki kekurangan dan melakukan kesalahan. Terkadang kami tidak taat kepada perintah-Mu dan perintah orang tua. Kami melakukan pemberontakan dan pelanggaran. Kami memilih mengikuti keinginan hati kami, hidup dengan cara kami sendiri, sehingga menjadi beban bagi orang tua. Untuk itu, kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Sidang jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Yeremia 33 ayat 8, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap Aku, dan Aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap Aku. Demikianlah berita anugerah Tuhan. Sidang jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab.
Sebelum penyampaian firman Tuhan dan doa syafaat oleh Ibu Pendeta, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan dari hidup rohani anak dengan judul baca kitab suci. Kita nyanyi 2 kali. Sebelum firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu.
petugas, penetua diakon dan juga anak-anak yang turut terlibat pelayanan pada pagi hari ini di gereja ini. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Hari ini kita merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis. Dan nas yang akan diperdengarkan kepada kita, firman Tuhan yang akan disampaikan untuk kita, diambil dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Markus pasal 10 ayat 13 sampai ayat 16. Sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada hari ini Gereja Kalimantan Evangelis merayakan Hari Anak GKE. Dan kami bersyukur bahwa anak itu adalah pemberian daripada Tuhan untuk setiap orang tua. Yang mana kami juga diberikan tugas tanggung jawab di dalamnya untuk memelihara dan membimbing mereka menjadi pribadi yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah saat ini firman Tuhan juga semakin meneguhkan dan menguatkan iman kami, bahkan memampukan kami untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami. Apa yang semestinya harus kami lakukan di tengah-tengah dunia yang fana ini. Pakailah hamba-Mu ini untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Amin. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 saya bacakan demikian bunyi firman Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, berkenaan dengan kita merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis pada hari ini, maka kita diingatkan juga tentang kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Anak-anak adalah anugerah yang dikaruniakan bagi setiap orang tua dan keluarganya, yang mana anugerah itu adalah datang dari Allah itu sendiri. Dan tentunya anak-anak seharusnya dikasihi, dididik dan dibimbing dengan penuh kasih dan seturut dengan kehendak Tuhan. Sehingga setiap orang tua bertanggung jawab atas kehidupan jasmani dan juga rohani anak-anaknya. Hanya saja, tidak semua orang tua menyadari akan tugas dan tanggung jawab ini. Ada banyak orang tua yang hanya berusaha untuk memberi dari kebutuhan jasmani untuk anak-anaknya saja. Misalnya, orang tua merasa sudah puas, sudah melaksanakan tugasnya ketika ia sudah mampu memberi dan menyediakan apa yang diinginkan oleh anak itu, apa yang dibutuhkan oleh anak itu, tanpa memberi apa yang baik bagi mereka. Sehingga anak-anak itu hanya dituntut kepada kesenangan, bukan pada kebaikan dan juga kebenaran. Berkaitan dengan Hari Anak GKE pada hari ini, kita akan merenungkan bagaimana pandangan Tuhan Yesus terhadap anak-anak yang datang kepadanya. Saudaraku, diceritakan dalam nas kita pada
kecil kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus menjamah mereka. Kemungkinan besar orang-orang itu adalah orang tuanya yang membawa anaknya. Mereka menyadari bahwa jamahan Tuhan Yesus ini kepada anak mereka ini akan mendatangkan kebaikan. Mereka menyadari bahwa jamahan Tuhan Yesus ini juga akan membawa berkat bagi anak-anaknya. Sehingga mereka membawa anak mereka untuk dijamah oleh Yesus. Akan tetapi kerinduan mereka ini dihalangi oleh murid-murid Tuhan Yesus yang melarang mereka untuk menjumpai Tuhan Yesus. Larangan para murid ini kemungkinan karena mereka berpikir bahwa kehadiran anak-anak itu hanya mengganggu konsentrasi Tuhan Yesus yang pada waktu itu sedang mengajar, akan terganggu dengan kehadiran anak-anak itu. Selain itu juga pemikiran para murid juga dipengaruhi oleh tradisi Yahudi yang menganggap bahwa anak-anak itu tidak diperhitungkan. Anak-anak tidak memiliki hak untuk menjadi anak Allah. Nah, kita mengingat minggu kemarin kita merayakan Hari Perempuan GKI. Sama saja pandangan orang-orang Yahudi pada saat itu tentang perempuan dan juga anak-anak. Mereka mendapatkan perlakuan diskriminasi oleh sebuah tradisi yang dibentuk, aturan-aturan yang dibentuk oleh manusia. Nah, pemahaman inilah yang mau diubah oleh Tuhan Yesus. Sehingga ia marah melihat perlakuan murid-muridnya kepada anak-anak. Ia mengatakan kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Saudaraku, dengan perkataan Yesus ini, Tuhan Yesus ingin menempatkan martabat anak-anak kecil itu sama, setara dengan orang-orang dewasa yang ada di sekelilingnya. Dan ini juga adalah sebagai perwujudan kasih-Nya yang sama kepada semua orang. Bahkan Tuhan Yesus mengatakan bahwa justru anak-anak itulah mereka yang mempunyai kerajaan Allah. Kenapa Yesus menggambarkan bahwa seperti anak-anak itulah mereka yang mempunyai kerajaan Allah? Di sini Yesus mau melihat dan juga menunjukkan kepada orang-orang pada saat itu untuk melihat sikap anak-anak kecil, sifat anak-anak kecil. Jadi balik banyak sifat anak-anak, mungkin manja, kekanak-kanakan dan sebagainya. Ada satu sikap anak-anak kecil yang perlu menjadi contoh bagi orang dewasa. Bagaimana anak-anak kecil itu bergantung kepada orang tuanya. Demikian juga dengan orang-orang dewasa. Supaya dapat memperoleh berkat, supaya dapat memperoleh kasih karunia Allah, maka orang-orang dewasa harus memiliki ketaatan, ketundukan, kebergantungan mereka kepada Allah. Sama seperti sikap seorang anak kecil kepada orang tuanya, maka kerajaan Allah itu akan diberikan kepadanya. Selanjutnya Tuhan Yesus menerima anak-anak kecil itu, ia memeluk mereka dan memberkati mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berkenan dan kita merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis saat ini. Kita diingatkan untuk memiliki sikap dan pandangan yang baik kepada anak-anak, terutama di dalam kita menjaga anugerah yang sudah dikaruniakan Allah kepada kita. Ada beberapa hal yang patut kita renungkan, yang boleh kita laksanakan dalam kehidupan kita ketika kita merenungkan firman Tuhan ini. Bagian yang pertama adalah firman Tuhan ini mau mengajak kita sekalian para orang tua
kita kepada Tuhan. Supaya mereka mengenal jalan yang benar dan memperoleh berkat atas hidup mereka. Jangan kita menjadi orang tua yang hanya berusaha untuk memenuhi keinginan dan kepuasan hati anak-anak kita. Tetapi berusahalah juga untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh roh mereka. Nyata kita, sehingga kita yakin dan percaya bahwa anak-anak kita boleh bertumbuh di dalam kebenaran dan kebaikan. Dan ketika kita melihat anak-anak kita bertumbuh dalam kebenaran dan kebaikan, ada sukacita yang penuh yang kita rasakan, sukacita yang melebihi harta kekayaan duniawi ini. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, melewati nas ini, kita untuk mencari dan menemukan apa yang baik atas hidupnya. Tradisi dan pandangan orang dewasa terhadap anak-anak yang seringkali menganggap bahwa mereka ini adalah anak-anak yang tidak mampu, tidak layak, tidak berpengalaman dan lain-lain, membuat anak-anak itu dibatasi dan dikekang untuk berilah ruang dan kesempatan bagi mereka untuk mengenal dan mencari apa yang baik untuk hidupnya. Terlebih di dalam mereka mencari dan mengenal ajaran Tuhan. Tetapi tetaplah membimbing dan mengarahkan mereka supaya mereka tidak salah langkah. Sehingga ketika mereka dewasa, iman mereka senantiasa teguh di dalam Tuhan. Dan selanjutnya Bapak Ibu Saudara, bagi kita orang-orang dewasa, mari belajar dari sifat dan sikap anak-anak dalam kebergantungan mereka kepada orang tua. Dalam relasi kita dengan Tuhan, milikilah ketaatan, ketundukan, kepasrahan dan kebergantungan kita kepada Tuhan. Maka apa yang Yesus katakan kepada anak-anak ini dalam kebergantungan mereka kepada orang tua, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Milikilah ketaatan dan kebergantungan kepada Tuhan, maka kerajaan Allah akan diberikannya kepada kita. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini. Amin. Kita masuk dalam saat yang teduh. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan terima kasih biarlah melewati firman Tuhan, hidup kami dituntun oleh karenanya. Dengan pertolongan Roh yang Kudus, kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup kami. Terutama kami boleh mensyukuri atas segala setiap pemberian Tuhan yang baik dalam hidup kami. Teristimewa anugerah melewati kehadiran anak-anak di tengah keluarga. Yang mana anak-anak di tengah keluarga itu adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang diberikan kepada setiap orang tua dan keluarganya untuk dibimbing, diasuh, dididik dalam kehendak Tuhan. Maka demikian juga kami sebagai orang tua pun diingatkan untuk bisa melakukan tugas tanggung jawab kami sebagaimana mestinya dengan sebaik-baiknya. Tidak hanya kami mencukupkan kebutuhan anak-anak kami secara jasmani, tetapi lebih-lebih dari kecil anak-anak kami mereka dibawa, dibimbing dalam pengenalan kepada Tuhan, dalam mencukupkan mereka akan kebutuhan rohani mereka,
agar anak-anak kami dapat bertumbuh dalam kebaikan dan kebenaran sampai mereka dewasa menjadi pribadi yang tetap takut kepada Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami saat ini ya Tuhan. Dalam rangka kami merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis, berkatilah anak-anak kami, biar mereka boleh bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Biar mereka juga boleh dipenuhi dalam cinta dan kasih sayang di tengah-tengah keluarga. Demikian juga Bapa di sorga, mampukan kami sebagai orang tua. Kami mampu menjadi contoh teladan iman untuk generasi-generasi kami. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi anak-anak yang dalam kondisi keadaan yang tidak beruntung karena keadaan dan situasi yang terjadi. Mereka yang ditinggalkan oleh orang tua mereka, ditinggalkan oleh ayah dan ibu, biar mereka tetap berada dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Meskipun ayah atau ibu tidak bersama mereka lagi di dunia ini, tetapi mereka tidak kehilangan kasih sayang itu, tetapi dipenuhi dengan cinta melewati orang-orang yang Tuhan pakai, yang hadir di sekitar mereka, melewati keluarga, dan mereka juga menjadi pribadi yang tidak mudah patah semangat. Berkatilah setiap anak-anak saat ini ya Tuhan, dalam masa pendidikan, di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini menjadi serba tidak pasti. Tuhan, kami percaya Tuhan juga melingkupi kehidupan anak-anak kami. Mereka juga tetap boleh menerima hak mereka untuk menerima kasih sayang, menerima pendidikan dan ajaran melewati cara apapun di tengah-tengah situasi kondisi kami saat ini. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Jauhkan daripada mereka sakit penyakit atau segala hal yang tidak kami kehendaki. Lindungilah anak-anak kami ya Bapa. Dalam masa pendidikan saat ini, berikanlah mereka ketekunan untuk bisa meraih impian dan cita-cita. Diberikan hikmat, akal budi, kecerdasan, sehingga dalam masa perjuangan untuk meraih cita-cita tidak mudah patah semangat, tetap bersemangat, tetap bersuka cita, dan memberikan kebanggaan, kebahagiaan untuk keluarga, untuk orang tua. Lebih-lebih membanggakan Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga. Kami percaya Tuhan hadir di setiap keluarga kami, bahkan di setiap rumah tangga, juga seluruh kehidupan anak-anak kami. Berkati juga jemaat-Mu, berkati juga persekutuan jemaat, berkati juga usaha dan pekerjaan, berkati juga rencana-rencana hidup kami. Tuhan juga datang kepada mereka yang sakit, datang kepada mereka yang berduka cita, kepada mereka yang berkekurangan, kepada mereka yang terpenjara, kepada mereka yang tengah mencari pekerjaan, kepada mereka yang tengah menanti keturunan dalam rumah tangganya. Tuhan menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya, menurut cara, waktu, dan kehendak Tuhan sendiri. Berkati juga saudara-saudara kami yang boleh mengingat dan merayakan ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Secara khusus hamba-Mu berdoa bagi saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Ibu Sakura yang berulang tahun ke-48, Bapak Widodo
yang berulang tahun ke-58, dan saudara kami Winarti yang berulang tahun kelahiran yang ke-23. Rasa syukur terima kasih mereka boleh mereka nyatakan bagi Tuhan atas pertambahan usia. Dan biarlah melewati pertambahan usia, semakin juga bertambah berkat Tuhan dalam hidup mereka. Kekuatan dan kesehatan, kesabaran dalam menjalani segala sesuatu, lebih-lebih kebahagiaan dan damai sejahtera tetap ada di dalam hati. Dan juga Tuhan memberkati apa yang menjadi impian dan harapan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keadaan bangsa dan negara, keadaan dunia sekarang ini. Terlebih masih pandemi COVID-19 ini. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan. Berikanlah kami imun tubuh yang kuat, agar kami terhindar dari virus ini. Berikanlah kami hati yang bijaksana untuk menyikapi situasi yang terjadi dalam hidup kami ini. Bahkan juga kami boleh diberikan hikmat untuk turut ambil bagian mendukung pemerintah dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Ya Bapa, sebab kami percaya tidak selamanya keadaan kami seperti ini. Pada saatnya Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Dan selama kami dalam masa-masa sulit seperti ini, biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan. Kami bergantung kepada Tuhan saja, sebagaimana setiap anak yang bergantung kepada orang tua. Demikian kami tetap bergantung kepada Tuhan, maka kami akan menerima dan merasakan kerajaan Allah itu ada dalam hidup kami, yaitu satu situasi yang penuh dengan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan. Meskipun dunia ini akan lalu dan lenyap, tetapi hidup di dalam Tuhan tidak akan membuat hilang sukacita kami. Terima kasih Bapa, inilah permohonan doa kami, yang kami percaya Tuhan mendengarnya, dan Tuhan berkenan menjawab menurut cara waktu dan kehendak Tuhan sendiri. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, dan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai rasa ungkapan syukur dan respon kita terhadap kebaikan dan berkat Tuhan, mari kita persembahkan persembahan syukur kita yang terbaik bagi Tuhan. Nas pengantar. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, dan masuklah ke pelatarannya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, saat ini kami ingin mengucap syukur dan terima kasih karena telah diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu yang mulia itu, yang menjadi petunjuk bagi kehidupan kami. Firman-Mu adalah terang bagi jalan kami. Kami datang kepadamu bersama dengan anak-anak kami, hendak memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Bapa memberkati kami,
Dan kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Kiranya Tuhan memberkati apa yang kami serahkan dengan segenap sukacita bagi hormat nama-Mu. Amin. Sementara persembahan dikumpulkan, kita akan memuliakan nama Tuhan dari lagu rohani anak dengan judul Karena Tuhan Sayang Padaku. Kita nyanyikan 2 kali. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima, berkat-Ku terima. Karena Tuhan sayang padaku, berkat-Ku terima. Apa yang tak pernah dilihat, tak pernah didengar, tak pernah di hati, Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Sidang jemaat Tuhan, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya, dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis
selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.